Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Dime. Dan di video kali ini kita bakal bahas salah satu video game favorit gua, yaitu Mafia Series, yang sayangnya nasibnya itu nggak sebaik GTA. Berhubung gua suka banget sama Mafia Series ini, di sini kita nggak akan cuman bahas sebatas gameplay dan mekanismenya aja, tapi kita juga bakal bahas tentang politiknya. Karena ya tahu sendirilah, publishernya Mafia ini sama kayak publishernya GTA, yaitu Take-Two Interactive. Dan perlakuan Take-Two Interactive terhadap developernya Mafia Series ini juga nggak jauh beda sama perlakuan Take-Two Interactive terhadap Rockstar. Gua pun juga tahu kalau banyak dari kalian itu doyan banget ngegosipin Take-Two Interactive, dan maka dari itu di sini kita bakal puas-puasin ngegibah Take-Two Interactive. Sampai di sini gua udah nyebut nama Take-Two Interactive 6 kali, dan semoga aja kalian betah karena gua akan terus-terusan nyebut nama Take-Two Interactive di sepanjang video ini. Oh ya, jangan lupa kasih like dan subscribe biar kalian nggak didatengin sama orang-orangnya Take-Two Interactive. Jadi kalau kita ngomongin tentang GTA nih ya, perjalanannya GTA dari yang pertama sampai yang kelima itu bisa dibilang cukup mulus. Meskipun emang ada beberapa skandal semacam kasusnya Hot Coffee, tapi Rockstar sebagai developer bisa dibilang cukup solid. Karena orang-orang pentingnya Rockstar dari yang sebelumnya GTA bukan apa-apa, sampai bisa menjadi salah satu franchise gaming terbesar itu hampir semuanya masih bertahan. Sebut aja nama-nama seperti Hauser bersaudara, Leslie Benzies, Aaron Garbut, Adam Fowler, dan lain sebagainya. Sayangnya kesolidan ini pecah semenjak mereka merilis GTA 5 dan juga GTA Online, dan kita tahulah ceritanya kayak gimana. Orang-orang penting yang punya pengaruh besar seperti Dan Hauser dan Leslie Benzies itu pada akhirnya meninggalkan Rockstar. Tapi hal ini terjadinya itu setelah mereka mencapai kesuksesan untuk GTA 5 dan GTA series secara keseluruhan. Nah, ceritanya itu berbanding terbalik sama Mafia Series, di mana terjadi banyak sekali intrik dan politik di balik gamenya. Dan untuk memahami apa yang terjadi, ada baiknya kalau kita flashback dulu ke era Mafia 1 yang dirilis di tahun 2002. Di sini meskipun gamenya itu menceritakan tentang kehidupan anggota gangster bersenjata di Amerika, ternyata yang mengembangkan gamenya itu justru bukan orang-orang Amerika. Karena studio yang mengembangkan Mafia pertama ini markasnya ada di Cekoslovakia, atau sekarang lebih tepatnya dikenal dengan nama Republik Ceko. Nah, pada awalnya studio ini hanya sekedar sebuah studio kecil bernama Illusion Softworks yang dimiliki oleh seorang developer bernama Peter Wojcicki. Setelah beliau memproduksi beberapa game kecil, Pak Wojcicki ini kemudian berniat untuk mengembangkan studionya serta memulai proyek video game yang lebih besar, dan maka dari itu dia mulai mencari investor yang tertarik dengan proyek gamenya Pak Wojcicki ini. Singkat cerita, Take-Two Interactive sepakat untuk mendanai proyeknya Pak Wojcicki, sehingga mulai terjalinlah kerjasama antara kedua pihak ini. Dan proyek Mafia 1 pada akhirnya mulai dikembangkan oleh Illusion Softworks. Nah, seperti yang udah gua sedikit singgung tadi, Mafia 1 ini rilisnya di tahun 2002, dan di tahun yang sama, Rockstar itu merilis GTA Vice City sebagai suksesornya GTA 3 yang rilis setahun sebelumnya. Sehingga dalam genre action adventure, Mafia 1 ini harus dibayang-bayangi oleh kesuksesan dari kedua game GTA tersebut. Untungnya nih ya, dari segi gameplay, Mafia 1 itu mampu bersaing. Bahkan di beberapa aspek, Mafia 1 itu terbilang lebih baik daripada GTA Vice City maupun GTA 3. Seperti contohnya yang bakal kita lihat sekarang ini. Selain kedua hal tadi, masih ada beberapa hal yang sangat menarik di Mafia 1 yang bisa meningkatkan tingkat realismenya. Contohnya seperti kita yang diharuskan untuk ngecek bensin terus-terusan, karena kalau habis ya nanti mobilnya bisa mogok. Dan tentu aja kita bisa isi bensin di sini. Kalau bisa mogok ya harusnya emang ada pom bensinnya juga, gimana sih? Di sini sistem polisinya juga jauh lebih menarik karena apa yang dilakukan sama polisi itu benar-benar dipengaruhi sama perilakunya kita. Contohnya kalau kita ngebut dan ketahuan sama polisi, polisinya itu bakal ngejar dan nanti hukuman maksimalnya itu ya cuman tilang aja. Kecuali kalau kita ngelawan, otomatis nanti bintangnya bakal nambah dan polisinya bisa nangkep kita. Kalau bintangnya nambah lagi, ya polisinya bakal mulai nembak dan nggak segan-segan untuk ngebunuh kita. Bagusnya lagi nih ya, polisi yang ngejar itu cuman polisi yang kelihatan aja, yang ada di area tersebut aja. Jadi nggak ada ceritanya polisi itu bisa tiba-tiba nge-spawn dari antah berantah kayak yang ada di Cyberpunk atau di Godfather 2 yang kemarin udah sedikit kita bahas. Tapi gimana pun juga, Mafia 1 ini pasarnya sangat terbatas. Pertama karena game ini awalnya cuma dirilis di PC. Terus yang kedua, gamenya itu nggak sepenuhnya open world semacam GTA.
melainkan lebih ke arah linear yang tentu aja batasan aspek open world-nya itu dipengaruhi dengan sejauh mana progres gamenya kita. Terus yang ketiga, setting dan plot gamenya itu jelas berpengaruh pada target pasar, karena ya yang tertarik untuk main game ini ya mungkin cuman orang-orang yang tertarik sama kehidupan seorang mafia di tahun 1930-an. Terus yang keempat, nilai jual utama dari game ini itu ada di alur ceritanya, serta sisi tematik dari gamenya yang berhasil menggambarkan suasana kehidupan para gangster di sebuah kota pada dahulu kala, tepatnya pada era 30-an. Nah, 2 tahun setelah mereka merilis Mafia 1 di PC, mereka akhirnya ngeluarin portingan untuk PS2 dan Xbox. Tapi di tahun yang sama, Rockstar merilis GTA San Andreas yang menawarkan kebebasan yang sayangnya nggak ada di Mafia 1. Di GTA San Andreas, kita bebas keliling peta, bebas naik pesawat, bebas nyari misteri-misteri, bebas pacaran, bebas beli rumah, dan masih banyak lagi. Jadi meskipun sama-sama bergenre action adventure, kedua game ini menawarkan hal-hal yang berbeda dan tentu aja berpengaruh besar terhadap perbedaan angka penjualan. Selain itu tentu aja ada banyak kritik yang ditujukan kepada Mafia 1, seperti contohnya cerita di gamenya yang terlalu gelap dan terlalu dewasa jika dibandingkan dengan kompetitornya pada zaman itu. Tapi secara keseluruhan, player yang namatin Mafia 1 itu pasti langsung jatuh cinta dengan series ini dan pastinya menunggu keluarnya sequel Mafia selanjutnya. Bisa disimpulkan juga bahwa Mafia 1 ini sukses menjadi seri pembuka dari Mafia series. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Nah sayangnya sequel selanjutnya itu baru keluar 8 tahun setelah Mafia 1, tepatnya pada tahun 2010, dan penyebab kenapa rilisnya lama banget itu ternyata cukup rumit di sini. Jadi para developernya itu sebenarnya udah mempersiapkan banyak hal untuk mengembangkan Mafia 2 setelah mereka selesai bikin portingan konsolnya Mafia 1. Dan berhubung game engine yang dipakai di Mafia 1 yaitu LS3D Engine itu udah jadul banget, udah nggak bisa berkompetisi lagi sama game-game kompetitor semacam GTA, akhirnya para developer Mafia 2 ini mulai berpindah ke game engine yang juga dipakai GTA, yaitu Criterion Renderware. Sampai di sini mereka udah bikin aset-asetnya pakai renderware, udah ngembangin game fisiknya pakai renderware juga. Pokoknya udah nyiapin banyak hal pakai renderware. Tapi Criterion alias perusahaan yang bikin engine-nya ini kemudian diakuisisi oleh Electronic Arts, yang artinya para developer Mafia 2 ini nggak bisa pakai renderware lagi, yang artinya mereka harus ngulang proyeknya dari awal, yang artinya mereka udah kehabisan waktu dan mau nggak mau mereka harus ngerilis Mafia 2 di konsol next gen alias PS3 dan Xbox 360. Yang artinya mereka memutuskan untuk mengembangkan game engine-nya sendiri, yang artinya prosesnya makan waktu lebih lama, yang artinya berujung pada delay. Awalnya rencana rilis di akhir tahun 2009, akhirnya baru bisa dirilis di bulan Agustus tahun 2010. Di sini mereka mengembangkan game engine-nya sendiri yang dikasih nama Illusion Engine dan baru selesai dikembangkan pada tahun 2007. Sejak itu, para developernya mulai ngebikin segala sesuatu yang dibutuhin untuk Mafia 2, seperti mobil-mobilnya, gedung-gedungnya, pokoknya semua asetnya, serta ngembangin game fisik menggunakan game engine yang udah mereka kembangkan sendiri. 8 tahun, dari tahun 2002 sampai 2010, adalah jangka waktu yang harus dinanti oleh para fans Mafia untuk memainkan sequel selanjutnya. Tapi perjalanan untuk rilis ternyata nggak segampang itu, karena di sini publisher favorit kita yaitu Take-Two Interactive mulai campur tangan terhadap situasi internal developernya Mafia. Selama kurun waktu 8 tahun tadi, Take-Two Interactive melakukan ekspansi besar-besaran di mana Take-Two Interactive mendirikan sebuah brand baru bernama 2K pada tahun 2005 yang lalu. Pada tahun yang sama, Take-Two Interactive mengakuisisi Firaxis yang terkenal dengan gamenya Civilization series. Hangadak Tokito, hinarpakan Mahawiryo, Kacah Modo, Ring no Swantoro. Di tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2006, Take-Two Interactive mengakuisisi Irrational Games yang akhirnya terkenal dengan gamenya BioShock. Take-Two Interactive juga pada akhirnya mengakuisisi Illusion Softworks yang mengembangkan Mafia series ini pada tahun 2007 yang lalu kemudian merubah nama studio ini menjadi 2K Chats karena studionya itu emang berpusat di kota Brno dan kota Praha di Republik Ceko. Dan setelah diakuisisi, akhirnya Take-Two Interactive membatalkan sebuah proyek game shooter berjudul Moscow Rhapsody yang sedang dikembangkan oleh Pteranodon Studio, sebuah studio yang emang udah ngebantu Illusion Softworks dalam mengembangkan Mafia 1 yang akhirnya juga ikut diakuisisi oleh Take-Two Interactive. Dampak dari pembatalan proyek game tadi itu adalah ada banyak developer yang merasa nggak senang terhadap akuisisi Take-Two Interactive ini karena mereka merasa bahwa kehadiran Take-Two Interactive dalam internal mereka itu secara nggak langsung akan mematikan kebebasan mereka dalam berkreasi. Dan oleh sebab itu ada sebagian nama-nama penting dari zaman Illusion Softworks yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan 2K Chats.
Kita bakal bahas soal ini nanti karena sekarang kita masih fokus ke Mafia 2 dulu. Nah, meskipun sedang terjadi drama internal, Mafia 2 tetap dirilis dan ternyata sangat dicintai oleh para fans yang suka banget sama kisah bromance antara Vito Scaletta dan Joe Barbaro. Secara grafik tentu aja Mafia 2 ini jauh lebih bagus daripada Mafia 1 yang rilisnya itu 8 tahun sebelumnya. Dan secara gameplay pun Mafia 2 meningkat dalam beberapa hal. Seperti contohnya para polisi yang jadi lebih pintar karena polisinya itu bisa mengingat Vito Scaletta bukan dari jenis dan warna mobilnya aja, melainkan mereka juga bisa mendeteksi Vito dari plat nomor dan warna baju yang dia pakai. Dan oleh sebab itu selama gameplay para player itu harus sering-sering ganti baju, harus sering ganti warna mobil juga, plus ganti plat nomor kalau nggak pengen terlalu pusing sama polisi. Mafia 2 juga memperkenalkan sistem pergantian era di dalam gamenya, di mana setelah eranya berganti, beberapa hal seperti suasana kota, mobil-mobilnya, serta pakaian yang digunakan oleh para pedestrian NPC pun juga ikut berubah. Seperti biasanya, gue bakal berusaha untuk gak ngasih spoiler terlalu detail tentang alur ceritanya. Tapi dari user score yang ada, bisa disimpulkan kalau para fans itu suka banget dengan alur cerita di Mafia 2 yang sangat menarik. Tapi, sayangnya dari sudut pandang publisher, Take-Two Interactive itu nggak puas dengan kesuksesan Mafia 2 yang dianggap masih gagal untuk memenuhi ekspektasi, terutama dalam segi penjualannya. Sebagai contoh, kalau GTA 5 itu berhasil terjual sebanyak 11 juta kopi pada hari pertama perilisannya, Mafia 2 ini hanya sanggup terjual sebanyak kurang lebih 5 juta kopi sepanjang umurnya. Dan tentu aja hal ini sangat tidak disukai oleh Take-Two Interactive yang kemudian menganggap Mafia series ini sebagai sebuah franchise yang gagal. Dan oleh karena itu, Take-Two Interactive melakukan perubahan besar-besaran dengan harapan supaya mereka bisa menyelamatkan Mafia series. Para developer senior yang ikut membantu dalam pengembangan Mafia 1 dan Mafia 2 itu banyak yang dipindah tugaskan ke pengembangan game lain. Dan 2K Chess pun akhirnya merekrut orang-orang baru untuk mengerjakan Mafia 3. Salah satu orang penting dalam pengembangan Mafia series bernama Dan Favra yang notabene berperan dalam pembuatan naskah cerita Mafia 1 dan Mafia 2 itu juga ikut menjadi korban di sini. Karena bahkan sebelum Mafia 2 dirilis, tepatnya pada tahun 2009 yang lalu, proposal konsep originalnya Mafia 3 yang diajukan oleh Dan Favra ini ditolak mentah-mentah oleh Take-Two Interactive, atau dalam kasusnya Mafia ini 2K yang emang mengurusi soal tim developernya ini. Nah, gara-gara konsepnya ditolak, Dan Favra kemudian memutuskan untuk hengkang dari 2K Chess dan kemudian mendirikan studio independennya sendiri dan akhirnya mengembangkan sebuah game berjudul Kingdom Come Deliverance. Nah, ditolaknya konsep original Mafia 3 oleh Dan Favra inilah yang menjadi alasan kenapa Mafia 3 itu terasa sebagai sebuah game yang sangat berbeda dari Mafia 1 dan Mafia 2. Apalagi konsep originalnya Dan Favra ini bisa dibilang sangat menarik karena kita bisa bermain sebagai dua karakter, satu sebagai gangster dan satunya lagi berupa seorang detektif. Dan entah ini kebetulan atau gimana, konsep karakter protagonis yang bisa berganti-ganti ini pada akhirnya digunakan oleh GTA 5, di mana kita bisa bermain sebagai Michael, Franklin maupun Trevor. Máš ho pořád někde doma a můžeš o tom aspoň něco říct? No, to právě nevím. Mám ho pořád někde doma. A jako bylo to úplně něco jiného, než co udělali. Jako, to bylo jako fakt extrémně mě sere, že se to neudělalo, protože to bylo fakt dobrý. A ne, my jsme strašně řešili třeba JFK, že jo, jako atentát, to bylo z této doby, prostě to bylo a docela jsme to tam řešili. A nebylo to jako, že tam někde zabíš prezidenta, ale jako ten samotný koncept, že prostě, že máš dvě hlavní postavy a tak v té době bylo podle mě vrcholně originální. Pak shodou okolností to měli GTAčka, nedlouho potom. Scénář kompletně dokončený? Nebo to bylo nějaké jako rozpracování? Dělali jsme to fakt dlouho. To nebylo jako žádný prototyp. Jakože nebyl to prototyp scénáře. Já jsem na tom fakt strávil hodně času. No a ne já. Jako, ta spolupráce teda pak skončila, že ty si to prezentoval? Jsem odešel, protože prostě to nedopadlo. Tak no ty si to prezentoval a oni řekli prostě ne, tak si odešel? A nebo to bylo tak, že... To jsem odešel. Prostě si odešel, když a řekli, odešel jsem jako, že jsem prasknul dveřma, jakože... A oni se prostě ve středu to vypadalo, že tam budu dělat dalších 5 let a ve čtvrtek už jsem nepřišel. To je to pro mě, jako když ti takhle někdo sáhne, že na tvoje dítě. To bylo i jako celkově, jak vůbec k té situaci dospělo. Jakože prostě jsem si řekl, že jako opravdu tímhle stylem to nejde dělat. Jakože že bych se zbláznil. Dalam interview tadi, Dan Favra terlihat sangat berhati-hati dalam berbicara dan dia hanya ngomongin hal-hal yang udah diizinkan sama pengacaranya. Dia pun bilang kalau ada banyak hal yang nggak bisa diungkapkan ke publik yang sepertinya emang karena ada perjanjian legal antara Dan Favra dengan 2K. Pada akhirnya Dan Favra mengakui kalau dia meninggalkan 2K dan Mafia series karena dia udah nggak bisa kerja kayak gini lagi. Kerja kayak gininya itu kayak gimana ya saya nggak tahu, jadi jangan tanya saya. Begadang jangan begadang. Nah, untuk mengembangkan Mafia 3, 2K itu diam-diam mendirikan sebuah studio baru bernama Hangar 13 dan akhirnya menggabungkan para developer senior dari 2K Chess dengan developer muda yang baru aja direkrut untuk kerja di Hangar 13.
Dari segi gameplaynya, Mafia 3 itu kelihatan banget berusaha untuk menjawab kritik-kritik yang muncul untuk Mafia 1 dan Mafia 2. Di mana salah satu kritik terbesarnya adalah persoalan linearitas di dalam dunia open world-nya. Mafia 3 pada akhirnya menjadi sebuah game open world yang murni open world yang tidak ada batasan dalam menjelajahi dunianya. Sama seperti yang udah dilakukan GTA series sejak dahulu kala. Gue perlu mengakui kalau Mafia 3 itu sebenarnya adalah game bagus yang terkendala dengan waktu, karena Take-Two Interactive itu baru meresmikan Hangar 13 pada bulan Desember 2014, tapi Take-Two Interactive meminta para developer untuk menyelesaikan gamenya supaya siap dirilis di bulan Oktober 2016. Dari waktu resmi berdirinya nih ya, sampai tanggal rilisnya aja nggak sampai 2 tahun, dan jelas jangka waktu ini adalah jangka waktu yang sangat singkat untuk mengembangkan sebuah game AAA. Jumlah waktu yang diberikan untuk ngerjain gamenya juga pada akhirnya nggak mengkhianati hasil, karena Mafia 3 itu penuh dengan bug dan glitch yang merusak experience. Secara performa pun kacau banget, karena gamenya itu maksimal cuma bisa nyampe 30 fps. Belum lagi gamenya yang dikit-dikit nge-crash, dan akhirnya Mafia 3 ini pun dapat reputasi sebagai sebuah game gagal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, para developer itu nggak henti-hentinya berusaha untuk memperbaiki Mafia 3. Kalau kalian pengen menikmati game ini, gue saranin untuk main yang versi Definitive Edition, karena versi ini udah diperbaiki habis-habisan. Tapi jangan harap untuk mendapatkan experience yang kita rasain saat mainin Mafia 1 atau Mafia 2, karena Mafia 3 ini benar-benar merupakan sebuah game baru, dikembangkan oleh studio baru, dan gameplaynya pun juga ikutan baru. Kritik utama yang ada di Mafia 1 dan Mafia 2 itu ada di variasi gameplaynya, namanya juga linear open world. Fokus kita jadinya cuma ke story-nya aja. Story-nya pun juga terasa cepet tamat, mungkin bisa ditamatin dalam 8, 9, atau 10 jam aja untuk Mafia 1. Dan hal ini pun berusaha diperbaiki atau ditingkatkan oleh Mafia 3, tapi dengan cara yang menyebalkan. Kalau kalian udah nonton video Godfather kemarin, di situ kita udah bahas tentang mekanisme perang antar gengnya, dan Mafia 3 ini pun pada akhirnya menerapkan mekanisme serupa, tapi membuat mekanismenya jadi jauh lebih repetitif dan lebih menyebalkan. Gue sendiri ngelihat Mafia 3 ini sebagai Godfather 2 tapi pakai steroid. Vibe gameplaynya itu mirip-mirip. Pertama nyari informasi dulu dari seorang informan, terus ngerusuh di bisnisnya geng musuh, habis itu ambil alih bisnisnya tadi, dan gitu terus sampai gamenya tamat. Tapi gimana pun juga Mafia 3 ini punya banyak hal yang nggak dimiliki oleh Godfather 2. Contohnya nyetir mobil di Mafia 3 ini yang harus diakui sangat menyenangkan, karena feeling nyetir mobil-mobil era 70-an itu terasa banget di sini. Kejar-kejaran sama polisi juga jauh lebih seru daripada Godfather 2, dan yang jadi nilai jual utama jelas adalah alur cerita dan cutscene-nya yang niat banget. Ekspresi mukanya itu loh yang terlihat realistis banget di sini, dan tentu aja atmosfer kotanya Bordeaux di era 70-an itu terasa banget. Gue pada awalnya ogah main Mafia 3 karena waktu pertama kali nyoba ya kena masalah teknikal yang udah sedikit kita singgung tadi. Tapi pada akhirnya gue ngasih kesempatan kedua untuk game ini, dan gue nggak menyesal sama sekali karena sisi tematik yang diusung di Mafia 1 dan Mafia 2 itu masih dipertahankan dengan baik oleh Hangar 13. Dan memang di sini ada banyak perubahan, seperti contohnya para polisinya yang auto barbar nembakin Mas Lincoln Clay ini meskipun dia cuma nyerempet dikit aja. Tapi bagi gue polisinya yang semakin barbar ini justru ikut meningkatkan unsur tematiknya, karena gimana pun juga di sini kita bermain sebagai orang kulit hitam pada masa dimana perbedaan ras di Amerika itu menjadi isu nasional. Gue sendiri belum pernah ketemu polisi kulit hitam di Mafia 3, dan perlakuan para polisi terhadap Mas Lincoln ini mungkin emang terjadi di dunia nyata pada zaman itu. Apalagi kalau kita lihat kejadian di Amerika tahun kemarin di mana ada warga kulit hitam harus kehilangan nyawanya akibat ulahnya polisi, akhirnya membuat Mafia 3 ini menjadi lebih nyambung dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Tapi gimana pun juga reputasi Mafia 3 itu udah rusak dari awal rilis, dan para developer di Hangar 13 pun banyak yang pindah ke studio yang lagi ngembangin BioShock. Salah satu direktur Mafia 3 bernama Hayden Blackman juga sempat mengajukan proposal untuk Mafia 4. Tapi proposalnya ini ditolak oleh orang-orang 2K, dan mereka pun menawarkan tim Mafia 3 untuk mengembangkan sebuah game baru. Sebuah IP baru yang diberi nama Rhapsody. Game ini konsepnya berlatar di Berlin, Jerman pada era 80-an, di mana kita akan bermain sebagai seorang Rusia yang orang tuanya itu dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Karakter kita pada akhirnya diselamatkan oleh orang-orang Amerika dan kemudian bergabung dengan sebuah organisasi mata-mata bernama Rhapsody. Tapi sayangnya proyek ini dibatalkan dan kita sepertinya nggak akan pernah bisa memainkan game ini. Dan akhir-akhir ini pun muncul banyak rumor tentang pengembangan Mafia 4 yang masih belum dikonfirmasi baik oleh Hangar 13 maupun oleh 2K. Berdasarkan rumornya, Mafia 4 akan berlatar di era 80-an dan akan berfokus pada aktivitas membangun kerajaan mafia, di mana kita bisa membeli tanah, terus membangun kasino, dan lain sebagainya. Tapi namanya rumor ya tetap rumor, dan sebagai fans beratnya Mafia series, gue berharap kali ini para developernya memberikan waktu lebih untuk mengembangkan game ini kalau emang rumor tadi itu benar. Karena apa yang dibutuhkan oleh Mafia series sekarang itu adalah mengembalikan kepercayaan para fans akibat Mafia 3 yang
Ada banyak banget masalah teknikalnya di awal rilis, serta gameplay yang terlalu grindy, terlalu repetitif, dan mungkin bisa dibilang membosankan. Oh ya, by the way teman-teman, sedikit info tambahan aja kalau yang ngomong sekarang ini adalah Dime di bulan Februari 2022. Tadi yang ngomong dari awal itu adalah Dime di bulan November 2021, karena ini adalah draft video lama yang gue bikin sebelum GTA Trilogy rilis yang baru bisa gue selesaiin sekarang. Jadi gue mau kasih sedikit info aja bahwa rumor tentang Mafia 4 itu udah bisa dipastikan sebagai sebuah hoax, karena saat earning calls-nya Take-Two Interactive di bulan November kemarin, Take-Two itu menyampaikan bahwa mereka baru aja membatalkan sebuah proyek game dan alhasil mereka harus merugi $53 juta sebagai modal awal untuk mengembangkan game yang dibatalkan tadi. Kemudian berdasarkan laporannya Jason Schreier dari Kotaku, dia melaporkan bahwa game yang dibatalkan ini nama proyeknya adalah Vault yang udah dikembangkan sama Hangar 13 sejak tahun 2017. Dan IP baru bernama Vault ini waktu itu dikembangkan akibat tim internalnya Hangar 13 gagal dalam percobaan untuk mengembangkan Mafia 4 di tahun 2016 sampai 2017. Laporan yang ada ini mungkin bisa aja salah meskipun datangnya itu dari Jason Schreier yang dikenal punya kredibilitas bagus. Tapi paling nggak untuk sekarang ya cuman inilah informasi yang kita punya. Dan segitu dulu untuk Mafia series. Kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih like. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir dan nonton sampai habis. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye bye and have a nice day. Too tired to take another step. Mr. Angelo. Yes. Mr. Salieri sends his regards.